Hai semuanya, selamat datang di Market Update Mami bulan Februari. Hari ini saya pengen sedikit ngomong-ngomong mengenai kondisi pasar finansial terkini. Sedikit review, di awal tahun 2019 banyak sekali orang-orang yang sangat pesimis terhadap outlook ekonomi ya untuk tahun 2019 ini. Coba aja lihat-lihat kayak di headline-headline berikut ini. Ya wajar aja sih, di 2018 kan banyak faktor ketidakpastian ya. Pertama ada kenaikan suku bunga The Fed. Kedua ada juga mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dengan negara mitra dagangnya. Kemudian dari sisi domestik ada juga rupiah yang sempat tembus level 15.000. Udah kayak zaman krisis moneter tahun 98 dulu. Jadi wajar aja kalau tahun 2019 ini di awal kemarin banyak investor yang cenderung pesimis ya melihat outlook tahun 2019. Terutama kalau kita lihat juga data perdagangan sama data manufaktur itu cenderung agak turun memang di tahun 2018 kemarin. Nah, ini dia nih yang perlu kita highlight. Jadi sepertinya kemarin itu orang-orang hanya kebanyakan fokus ke data-data yang jelek-jelek aja gitu. Padahal sebenarnya nggak semua data itu jelek. Ada juga data yang tetap positif. Analoginya tuh seperti ini. Ini kayak kita sekarang tuh lagi pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu orang nggak bisa lihat kiri atau kanan kan ya. Jadi kayak kemarin itu kebanyakan orang hanya melihat data yang jelek-jelek aja, nggak melihat data kiri kanannya. Padahal kalau kita lihat data kiri kanannya, masih ada data-data yang menunjukkan sinyal positif di ekonomi. Contohnya data sektor ketenaga kerjaan, kemudian ada juga data sektor jasa misalnya. Nah, ekonomi itu kan nggak cuma perkara manufaktur atau perdagangan aja ya. Jadi ada juga sektor-sektor lainnya yang menggambarkan ekonomi secara keseluruhan. Gitu. Jadi basically secara keseluruhan kalau kita lihat ekonomi mengalami perlambatan pertumbuhan, yes. Tapi kalau dibilang mengalami resesi, menurut kita sih itu terlalu cepat ya ngomong seperti itu. Jadi kondisi ekonomi global sepertinya relatif terjaga tadi ya. Nah, bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia sendiri? Gitu? Bagusnya Indonesia itu ekonominya berorientasi domestik. Artinya kita tidak terlalu bergantung pada perdagangan dunia untuk pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Dan di tengah sekarang ini lagi banyak volatilitas perdagangan di tingkat global, Indonesia yang ekonomi orientasi domestik ini relatifnya akan lebih terjaga. Jadi ekonomi kita tinggi dan stabil. Dan ini sebenarnya bagus karena bisa menjadi suatu daya tarik sendiri bagi Indonesia. Jadi kita melihat adanya potensi arus dana asing masuk ke pasar finansial Indonesia di tahun ini. Tapi walaupun demikian, pemerintah dan Bank Sentral Indonesia tidak diam saja nih menghadapi ketidakpastian global seperti saat ini. Contohnya kalau kita lihat dari sisi Bank Sentral, di tahun 2018 kemarin BI menaikkan suku bunga sebanyak 6 kali, yang gunanya adalah untuk menjaga stabilitas rupiah. Kedepannya, dengan The Fed yang ekspektasinya sudah lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga, sepertinya kita juga melihat BI akan mulai ngerem dalam menaikkan suku bunganya, atau bahkan mungkin bisa menurunkan suku bunga ke depannya. Jadi, sepertinya untuk stabilitas rupiah akan lebih terjaga untuk tahun 2019 ini. Kemudian, kalau dari sisi pemerintah, pemerintah juga menaikkan anggaran bantuan sosial untuk tahun 2019 sebesar 33%, cukup tinggi dibandingkan dengan historinya ya. Dan fungsinya ini adalah untuk mendukung daya beli masyarakat. Sejauh ini kalau kita lihat data-data di tahun 2018, program-program pemerintah dan Bank Sentral suportif ya untuk kondisi ekonomi domestik Indonesia. Seperti kalau kita lihat ada data penjualan retail, data penjualan mobil, kemudian ada juga data pertumbuhan kredit perbankan, itu lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi selain itu juga kalau kita lihat dari sisi nilai tukar, rupiah juga sudah kembali menguat ke level 13 ribuan terhadap US dollar. Jadi dengan kondisi ekonomi global seperti ini, bagaimana dengan potensi pasar saham dan obligasi Indonesia ke depannya? Kalau menurut kami, baik pasar saham maupun obligasi di Indonesia masih sangat berpotensi untuk tahun ini. Pertama-tama kalau kita lihat dari sisi pasar saham mungkin yang menjadi katalis besarnya adalah potensi arus dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia. Kalau kita lihat di bulan Januari kemarin itu baru sekitar 13 triliun dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia. Sementara di tahun 2017 dan tahun 2018 kemarin, secara total itu yang keluar dari pasar saham sekitar 92 triliun. Jadi potensinya masih cukup besar ya untuk pasar dana asing masuk kembali ke pasar saham Indonesia. Sementara untuk pasar obligasi juga masih sangat berpotensi ya. Kalau kita lihat imbal hasil obligasi Indonesia itu masih di range yang sangat atraktif, cukup tinggi dibandingkan dengan negara kawasan lainnya.
Oleh karena itu, dengan kondisi ekonomi domestik yang menurut kami lebih kondusif dibandingkan dengan tahun lalu, ini sangat berpotensi untuk mendukung dana asing kembali juga masuk ke pasar obligasi di Indonesia.